Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Emma Ibrahim dengan NIM 2315040005 berbayaran sebagai paman. Saya Muhammad Akbar Hakim dengan NIM 2315040262 berperan sebagai korban. Saya Putri Ramadini dengan NIM 2315040024 berperan sebagai ibu. Saya Rahtu Tri Ramadhani dengan NIM 2315040027 berperan sebagai kakak korban. Saya Azizah Turrasyidah dengan NIM 2315040036 berperan sebagai guru. Saya Dela Suraya dengan NIM 2315040022 berperan sebagai terapis. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana perjalanan tadi dari Wonosobo ke sini? Apakah lancar atau terdapat macet di jalan? Siang Bu, alhamdulillah perjalanan dari kereta tadi lancar walaupun udaranya pegunungan cukup dingin. Siang Bu, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kalau lancar Ibu, Bapak serta Ibu guru, Kakak dan Acim. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya sebagai konselor atau terapis yang memandu proses obrolan kita ke depannya. Di sini kita akan bersama-sama sebagai satu keluarga besar untuk mencari jalan keluar, khususnya buat kenyamanan Acim ke depannya. Bu, kami dari sekolah juga sengaja ikut meluangkan waktu hari ini untuk mengetahui dan proses konseling ini karena kami sangat menyayangi Acim dan juga saya pengen Acim pulih seperti sedia kala dan ceria kembali di kelas. Ya Bu, saya juga bela-belain untuk izin kerja hari ini karena saya mau menemankan Acim. Luar biasa sekali untuk dukungan dari kakak serta ibu guru. Nah, untuk sesi kita hari ini kira-kira kita akan berbicara berapa menit kemudian. Apapun yang kita ceritakan pada hari ini tentunya akan berasa aman, tentunya rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Jadi kita lebih lepas untuk saling terbuka. Gimana untuk semuanya setuju? Saya setuju Bu, supaya permasalahan ini cepat juga terselesaikan. Baik, kalau Acim sendiri gimana? Nggak apa-apa kita ngobrol di sini. Di sini ada ibu, ada kakak, dan paman juga serta ibu guru yang siap jagain Acim. Iya Bu, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Nah, untuk Bapak sendiri selaku yang pertama kali menemani Acim, untuk kejadian itu pertama kali awal mula diketahui oleh keluarga itu gimana? Pada waktu itu, pada malam itu perkiraan 10:30 si Acim ini menelpon dan langsung menangis ketakutan gitu karena berada di rumah si pelaku ini. Jadi saya bingung, langsung minta bantuan warga untuk menolongnya. Astagfirullah, malam-malam itu ya Pak? Iya, waktu itu saya sangat marah dan sedih setelah mengetahui kejadian itu. Ternyata sudah berlangsung cukup lama tanpa diketahui oleh keluarga. Saya sangat paham perasaan marah dan terluka yang Bapak rasakan. Tindakan cepat Bapak itu benar-benar menyelamatkan Acim. Nah, kalau dari Ibu sendiri, gimana awal mula cerita kok sampai Ibu tidak mengetahui selama 1 tahun selama di rumah itu? Saya benar-benar merasa jadi ibu paling bodoh dan gagal di dunia ini Bu. Selama setahun ini saya nggak tahu apa-apa Bu. Saya ini kerja buruh dari pagi, kadang pulang malam karena kejar lemburan buat makan sama sekolah anak-anak saya. Pas pulang ke rumah, badan saya capek dan saya langsung tidur. Acim juga anaknya pendiam sekali, gak pernah cerita tentang apa-apa. Saya gak nyangka ternyata tetangga yang kelihatannya biasa aja tapi ngerusak anak saya.
Sebenarnya kalau boleh jujur Bu, setahun terakhir ini Acim emang berubah banget. Nah, dia jadi lebih sering mengurung diri di kamar. Kalau diajak makan pun dia selalu bilangnya nanti-nanti aja. Awalnya saya pikir itu mungkin karena dia malas atau mungkin karena dia lagi fokus main game. Nah, kalau di rumah itu ditambah lagi kita itu emang jarang banget ngobrol bareng. Karena ibu itu pulang kerja malam udah capek, saya pun juga capek kerja. Nah, jadi kami kayak hidup masing-masing aja di dalam satu rumah itu. Dan di sini saya nyesel banget kenapa saya nggak bertanya kepada Acim perihal perubahan perilaku yang terjadi pada dia. Di sekolah juga sama Bu. Yang sebelumnya nilai Acim itu bagus, dia ceria, tapi tiba-tiba aja anjlok. Dan kami selaku guru juga merasa kecolongan akan hal tersebut. Terus Acim juga merasa ketakutan, jadi penakut. Terus kalau misalnya ada tugas kelompok, dia akan berkelompok dengan teman-teman perempuan saja. Dia cenderung malas dengan teman-teman yang laki-laki. Terus kami kira dia cuma malas belajar aja atau mungkin mengalami pubertas. Tapi ternyata dia sedang menanggung beban berat yang dia simpan sendiri. Baik, untuk ibu, bapak, kakak, dan ibu dulu. Kejadian ini memang membuat kita semua shock, sedih tentunya, dan merasa bersalah. Nah, tapi kedatangan kalian semua di ruangan ini, duduk bersama Acim, itu membuktikan bahwa kalau Acim itu mempunyai keluarga dan mempunyai support system yang hebat. Nah, masalah yang kemarin terjadi bukan karena kalian sengaja cuek atau membuat keluarga semakin menjarak, tetapi karena adanya terhambatnya komunikasi. Hari ini kita di sini bukan buat nyari siapa yang salah, tapi untuk menemani Acim untuk sembuh. Nah, di sini kita satu tim ya. Iya Bu, saya berharap adik saya dan keponakan saya ini bisa menjalani hidup dengan lebih tenang untuk kedepannya. Baik, nah untuk ibu, di sini ibu bukan ibu yang gagal. Justru ibu di sini membuktikan bahwa kasih sayang ibu itu untuk Acim luar biasa besarnya. Ibu bekerja banting tulang dari pagi sampai malam untuk masa depan anak-anak ibu. Hanya saja kedepannya kita hanya perlu mengatur ulang waktu untuk berkomunikasi di rumah supaya Acim tidak merasa sendirian ketika ada masalah. Nah, jadi ibu jangan hukum diri ibu terus ya. Iya Bu, saya pengen banget memperbaiki ini semua. Bagus sekali. Nah sekarang saya minta pada paman, bapak tentunya dan ibu guru, saya minta tolong geser ke posisi ke belakang duduknya. Di sini saya mau memberikan ruang penuh untuk ibu, kakak dan Acim tentunya untuk saling mengobrol di depan saya. Untuk ibu sekarang silahkan geser ke tempat Acim dan kakak untuk saling merangkul. Silahkan untuk mengobrol dari hati ke hati dan apa yang dirasakan pada saat ini. Acim, maafin ibu ya nak. Ibu minta maaf karena terlalu sibuk kerja sampai nggak tahu kamu menderita sendirian selama 1 tahun ini. Kamu nggak salah sama sekali nak. Kamu anak baik. Kamu itu korban. Mulai besok, ibu janji nggak akan ambil lembur malam-malam lagi. Ibu bakal selalu ada di rumah buat nemanin kamu, dengar cerita kamu. Ibu sayang banget sama kamu nak. Ya, aku juga minta maaf ya Bu, karena kemarin itu aku diancam sama Om Sapri karena katanya kalau aku bilang-bilang ke orang-orang dia bakal bunuh ibu sama kakak. Jadi aku takut ibu kenapa-napa di jalan. Makanya aku pendam sendiri aja. Aku juga sayang banget sama ibu.
Dek, kakak juga minta maaf ya. Selama ini kakak tuh cuek banget sama kamu. Mulai sekarang, kalau kamu mau kemana-mana ataupun kamu mau apapun itu, kamu bilang ya. Kita selesaiin ini secara sama-sama. Ya kak. Luar biasa sekali untuk Bapak. Setelah Bapak melihat pemandangan dan momen antara ibu, kakak, dan Acim tadi, bagaimana pandangan Bapak terhadap peran kedepannya untuk mendukung keluarga ini nantinya? Ya Bu, sebelumnya saya sadar kebawa emosi. Nah untuk kedepannya mungkin sekarang saya ingin lebih fokus mendukung si Acim dan keponakan saya. Untuk kedepannya saya berharap mereka itu akan melakukan kehidupan yang layak untuk kedepannya. Oke baik, alhamdulillah untuk ini kita sebut dengan pembagian peran yang sehat antara paman kembali sebagai pelindung dari luar dan sementara ibu memegang kendali penuh di rumah dan dibantu oleh kakak tentunya sebagai pelindung internal untuk Acim. Nah, untuk sesi kita hari ini benar-benar luar biasa. Kita sudah berhasil meruntuhkan tembok pembatas yang bikin kalian kaku, dan sekarang komitmennya yang sudah jelas itu ibu bakal luangin waktunya di rumah dan kakak tentunya bakal lebih peka lagi untuk jagain adiknya, dan bapak sebagai paman pun siap untuk mendukung dari luar, dan ibu guru di sekolah bakal memantau Acim tentunya. Betul Bu, kami di sekolah juga sepakat dengan guru-guru lainnya untuk merahasiakan masalah hukum ini dari anak-anak lainnya, biar Acim juga nggak dapat omongan negatif dan stigma buruk lah di lingkungan sekolah. Kami juga siap kasih dispensasi Acim untuk belajar kalau misalnya Acim butuh konseling lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Ibu Guru. Ini sangat membantu proses penyembuhan Acim. Nah, sebelum kita pulang, saya mau ngasih tugas rumah yang simpel untuk Ibu, kakak, dan Acim. Bisa dikerjakan? Bisa Bu, tugas apa itu? Nah, setiap malam sebelum tidur tentunya, saya minta Ibu, kakak, dan Acim meluangkan waktu minimal 15 menit untuk duduk di ruang keluarga. Syaratnya itu matikan HP, dan tugas cuman saling bercerita satu sama lain, itu berbicara tentang apa yang dirasakan pada hari itu dan apa yang disyukuri pada hari itu. Nah, ceritanya apa saja, yang penting ngobrol dan tidak ada batasan apapun, dan itu hanya bebas untuk menceritakan hal yang dirasakan. Nah, gimana? Siap? Siap Bu, nanti saya bakal ingatin Ibu dan Acim setiap malamnya. Baik, hebat kakak. Nah untuk terakhir tentunya untuk Acim, gimana perasaannya sekarang setelah kita ngobrol panjang lebar di ruangan ini? Pastinya ngerasa lebih lega ya Bu, karena nggak ngerasa setakut tadi sebelum masuk ke ruangan ini. Alhamdulillah, dengan senyuman Acim ini hadiah yang paling indah ya buat kita semua hari ini. Kita akhiri sesi pertama ini, dan untuk minggu depan kita mulai sesi konselingnya seperti jam yang sama, dan untuk melihat perkembangan Acim untuk kedepannya bagaimana. Untuk tetap semangat untuk keluarga ini, saya mohon pamit dan selamat siang. Siang Siang, Bu.